sejahtera, perkenalkan nama saya Robin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program minimarket yang telah saya buat. Jadi pertama-tama di sini sudah terdapat 5 buah form. Yang pertama adalah program minimarketnya, itu ada menu, ada input barang, karyawan, pelanggan, dan juga penjualan. Nah, di sini untuk yang program minimarket menu utamanya terdapat label dan juga 4 buah tombol yang nanti akan memanggil form-form lainnya. Di sini sangat sederhana untuk ketika diklik, nah tombol itu akan set visible, menampilkan dari form barang. Begitu juga dengan entry data karyawan, data pelanggan, dan juga transaksi penjualan. Di sini bagian barang. Nah, di bagian barangnya sendiri telah terdapat banyak field sheet dan juga ada beberapa komponennya. Nah, di sini ada beberapa label dan button, dan juga ada scroll panel yang juga memiliki tabel. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa data-data yang dinantikan diinputkan di sini di bagian barang maupun bagian karyawan dan juga entry data pelanggan, semuanya nanti terhubung ke dalam database. Nah, di sini ada database minimarket, sudah ada terdapat tabel barang, upload, karyawan, pelanggan, transaksi jual, dan juga tambahan rincian. Nah, di sini sudah ada datanya, bisa dilihat. Untuk source code-nya sendiri ini, jadi kita menginput Java SQL dan juga string table untuk tabel dan di sini connection-nya default table modenya. Di sini connection dengan resource dibuat null karena datanya awalnya belum ada isinya. Di sini terus ada juga komponen dan juga connect. Nah, connect ini untuk menghubungkan ke tabel, ke database, di mana di sini localhost dan juga nama database, username, passwordnya. Di sini objek, di sini diberi kode pelanggan, nama, alamat, telepon. Berikutnya jika tidak berhasil, maka akan di outputkan pesan database tidak ditemukan. Dan di sini di bagian tampil data, ketika kita menjalankan programnya, di sini akan ditampilkan data secara otomatis dari barang-barang yang sudah terisi di dalam database. Di sini ada kosongkan. Nah, di mana ketika kita mengosongkan tabel tersebut akan dibuat kosong. Di sini kita ketika mengklik sebuah di sini akan menampilkan data dari kode dari pelanggan, kode pelanggan, alamat, telepon. Di sini adalah adalah tombol pencarian, dimana ketika kita menginputkan nama dari from pelanggan, dari nama pelanggan, nanti kita akan mendapatkan data dari keseluruhannya. Di sini ketika kita mengklik dari data, maka akan ditampilkan data keseluruhannya. Di sini untuk mengupdate, jadi di sini sudah ada update pelanggan, set kode, menyesuaikan dengan kodenya. Dan di sini nama, alamat, telepon akan diubah. Ketika itu selesai tampil data, akan menampilkan data yang sudah diubah dan juga mengkosongkan form yang telah diisi sebelumnya. Di sini simpan, diinsertkan ke dalam bagian database, sama juga di sini. Dan di sini untuk menghapus. Sama juga untuk bagian form barang, karyawan, pelanggan.
Nah, di sini di bagian penjualan terdapat dua bagian. Jadi di sini terdapat bagian transaksi dan juga di bawahnya terdapat rincian transaksi. Di bagian code-nya ini koneksi result dibuat new untuk bagian transaksi, faktur, dan juga RSMA. Berikut ini juga ada untuk koneksi untuk NIK itu dari karyawan, dari pelanggan, dan juga barang. Nah, di sini dibuat nol dan juga ada fungsi faktur akhir. Nah, di sini ada untuk pengkoneksian. Di sini untuk memanggil NIK dari karyawan. Jadi kita meng-get string dari NIK dari nomor induk karyawan, dan di sini untuk kode pelanggan. Jadi kita mengseleksi dari form pelanggan. Di sini ada combo barang. Kita menseleksi dari kode barang. Di sini kita menseleksi nomor faktur, di mana nomor fakturnya tersebut dari nomor faktur maksimal. Di sini kita menampilkan rincian dengan menampilkan transaksi, menampilkan nomor faktur dari transaksi jual, quantity jual, quantity dari transaksi jual, kode barang dari transaksi jual, nama barang, harga jual barang kalikan harga jual. Dan di sini cukup panjang, jadi ada dari kode barang juga. Semuanya diinputkan ke bagian faktur. Jadi di sini ini merupakan dari bagian tabel, label dari tabel. Berikutnya di sini untuk mendelete dari barang. Di sini untuk ketika kita menseleksi dari combo box maupun dari text field, di sini kita akan mendapatkan rincian dari nilai dari objek yang kita klik. Nah, di sini ini untuk mengupdate transaksi jual, menyesuaikan dengan nomor faktur. Nah, di sini kita di rincian ini kita membuat statement, di mana statement ini untuk mendrop view rincian. Jadi rinciannya ini dapat dilihat secara keseluruhan. Nah, yang dirincikan di sini adalah di sini juga membuat statement untuk membuat create view rincian. Ini membuat tabel baru, select dengan data sebagai berikut. Dan di sini untuk mentotalkan, insert faktur. Di sini untuk menginsertkan data ke dalam database. Di sini untuk transaksi jual. Untuk menginsert ke bagian pembelian, dan yang di atas adalah ke bagian faktur. Di sini mau sama total. Mengupdate faktur.
ketika kedudukan dari item tersebut diubah, dan di sini akan menseleksi ulang, jadi barang objek tersebut ditampilkan kembali jika terjadi perubahan. Di sini saya akan mencontohkan dulu programnya, jadi saya akan coba run. Nah, di sini untuk entry data barang, misalnya kita ingin menginputkan data barang baru, misalnya di sini simpan, dan di sini bertambah di bawah tiket banknya. Jika kita ingin mencari misalnya air, cari, nah maka akan ditampilkan hasil barang yang dicari. Ketika kita klik, barang tersebut akan tampil secara seluruhnya. Ketika kita hapus, maka komponen tersebut akan hilang. Jika kita ingin mengubah perubahan, misalnya di sini 16.000, kita update, dan di sini telah dirubah. Berikutnya kembali ke menu utama. Begitu juga dengan data karyawan dan juga data pelanggan. Di sini untuk bagian transaksi, misalkan nick ini adalah dari pegawai dan juga pegawai kedua. Nomor faktur, ini kita lihat nomor faktur terakhir, jadi kita masukkan nomor faktur berikutnya 998. Kode pelanggan, ini pilih pelanggan, jadi bisa dilihat nama pelanggannya berubah, tanggal 2-nya misalnya 2015, masukkan kode barangnya, quantity misalnya 2, komponen ini sudah dipilih semua dan telah ditambahkan ke bagian database. Jadi sudah tampil di sini untuk rincian pembeliannya. Jadi sekian yang bisa saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.